mereka satuannya tuh jari, Iya. Satuannya jari-jari kita aja berbeda gitu. Betul, makanya Apa itu yang udah, ya harusnya kalau mau standar ukurannya sekian, kalau mau lebih rendah ukurannya sekian, dan itu tuh angka, Ya, bukan jari ya. bukan jari. Halo Sobat Otomotif Banyumas, balik lagi di konten review bareng owner. Tapi kali ini karena ownernya tidak berkenan masuk ke video, jadi kita gantikan dengan Ko Adit. Nah, untuk unit kali ini, atau unit kali ini adalah Toyota Innova Zeniq tipe V tahun 2023 ya. Ya. Kita baru aja upgrade kenyamanan, antara lain itu suspensi Provender, terus disc brake dari Run Stop, Depan belakang ya. depan belakang, selang rem pula dari Hell, dan brake pad dari Nexter. Nah, kali ini kita akan coba review bagaimana kemajuan atau apa ya istilahnya, perubahan kenyamanan dari part yang sudah kita pasang. Karena sebelumnya Ko Adit sudah pegang mobil ini beberapa hari ya, sebelum ganti ya. Iya, sebelum ganti. Jadi Ko Adit akan kasih review perbedaannya bagaimana aja. Oh, setelah jalan beberapa meter nih, sudah terasa belum perbedaannya? Oh ya, jauh ya. Kalau buat Innova Zeniq jauh banget, karena Innova Zeniq itu menganut sistem sasis TNGA yang desain global, dan itu ya sangat baru di Toyota, dan itu diterapkan di Zeniq. Untuk sebagian besar di kota besar mungkin tidak terjadi masalah karena kualitas jalan. Tapi bagi kita yang di daerah itu banyak mengalami istilahnya apa ya, ketidaknyamanan, terutama dari sisi penumpang, dari baris kedua maupun di sebelah driver. Karena apa, sasisnya itu bersifat universal, karena Toyota internasional ya, global arsitektur, dia didesain untuk satu platform di seluruh dunia. Ceritanya begitu lah. Ini menjadi poin bagi pemilik Zeniq di daerah Banyumas, karena apa, fasilitas jalan yang mungkin sebagian besar itu belum dalam kondisi baik. Nah, itu akan menjadi masalah ya. Karena biasanya yang terjadi seperti ini, Zeniq kalau tidak salah Zeniq ketiga atau kelima ya, saya lupa. Pemasangan di coil. Nah, untuk pemasangan dengan tuningnya coilover itu ya. Jadi posisinya mereka banyak mengeluhkan sekali di kursi penumpang, apalagi ya kalau mohon maaf nih, mobil-mobil setengah miliar seperti ini kan posisinya yang duduk di tengah itu pasti bosnya kan. Nah, jadi mungkin driver nggak masalah, tapi bosnya bermasalah besar. Limbungnya ya? Limbungnya satu dengan kalau apa ya istilahnya, kalau dalam posisi menikung kencang, dalam arti kata mungkin speed 50, speed 60 kencang, itu kalau perut kita habis makan nih, nah kebetulan saya gemuk nih kan, perut saya besar posisinya, rasanya kayak diteken. Nah itu kalau buat saya rasanya kok kayak kurang nyaman ya, apalagi melihat mobil seharga ya, katakanlah kita harus bicara ini setengah miliar lebih gitu kan. Itu aja sih paling. Kita udah berapa kali ngelakuin perubahan dan customer rata-rata 99% satisfied. Mereka puas gitu loh. Berarti emang kelemahan dari TNGA itu seperti itu ya? Bukan kelemahan sebetulnya, terhadap adaptif ya, adaptasinya terhadap apa di jalan di wilayah kita itu yang kurang bisa diterima, istilahnya gitu. Jadi salah satu cara menyelesaikannya itu ada perbaikan atau upgrade, yaitu di sisi suspensi, terus kemudian rem. Karena apa? Remnya kadang keluar getaran. Banyak sekali keluhan dari mulai reborn, GD atau bensin, dual VVT-i itu posisinya sangat banyak keluhan tentang rem bergetar. Dan rem bergetar itu posisinya lebih banyak didominasi oleh pengaruh disc brake kampas. Nah, jadi kita satu ini bagian rem termasuk selang-selangnya kita upgrade sekalian, jadi mereka worry free, istilahnya benar-benar udah firm gitu. Udah tinggal pakai. Ya, tinggal pakai. Jadi untuk Sobat Otomotif Banyumas, kalau punya Zeniq ya, otomatis kan kalian dananya bukan dana pelajar nih ya. Ya, betul. Lebih baik upgrade ke Provender Fits untuk menunjang kenyamanan kalian. Apalagi yang ada di kota sebelah nih dari Banyumas. Nah, itu kan jalannya kan sangat menjanjikan untuk mual ya. Jadi lo mending upgrade ke Provender Drift, di setting di core injection, karena
apa ya, kalau aku ngelihat di media sosial yang ada nih, oh, Ya. itu aku agak heran karena mereka satuannya tuh jari, oh. Ya, saya udah pernah bicara sama kamu ya, Iya, kalau nggak salah. Satuannya jari-jari kita aja berbeda gitu. Betul, makanya Apa itu. yang diikutin gitu kan, harus angka kan. Dan kemarin kan aku buka dus dari Ya, Provender ya. ya. Ternyata tuh udah ada manual booknya, oh. Oh gitu, kamu lihat sendiri lihat ya? sendiri. Oke. Memang udah, ya harusnya kalau mau standar ukurannya sekian, kalau mau lebih rendah ukurannya sekian, dan itu tuh angka, Ya, bukan jari ya? bukan jari. Jadi ngapain begini-begini Ya. ke sela-sela antara ban dan fender tuh Ya, ngapain? rasanya apa ya? Nggak Jadi make sense ya? Iya, kasihan yang nyiptain Ya. Zigmat tuh. Ya, betul. Jadi kan ya, anjir susah-susah bikin Zigmat yang pakai zaman batu, Ya. masih pakai jari satuannya, astaga. Mobil setengah miliar ya? Nah, itu. Aduh, jadi mending kalau misal kalian mampu beli Provender Fits, ya minimal cari bengkel tuh yang proper lah. Kita sih lagi nggak ngebagusin core injection ya, walaupun kita tuh dari core injection, cuman ya coba cari bengkel lain yang memang proper ya, oh ya. Ya, setidaknya gini lah. Kalau memang posisinya ada bengkel yang kalian percaya, istilahnya rekanan atau memang sudah percaya di bengkel tersebut, tolong sajikan dengan angka, jangan dengan keyakinan. Nah, kalau dengan keyakinan kan repot ya. Keyakinan kan cukup urusan kita pribadi. Ya dengan Tuhan. Iya, tentunya gitu kan. Iya. Iya, jangan dibawa-bawa ke kendaraan gitu loh. Orang-barang kelihatan ya. Iya, barang kelihatan dan itu hasil karya manusia tentunya kan. Bisa Gitu. diukur juga. Iya. Ceritanya Jadi, begitu. keluhan aku sebagai apa ya istilahnya orang yang bergelut di bidang otomotif, walaupun bukan teknisi ya, cuman kan aku paham sedikit-sedikit bahwa kok mereka pakai hitungannya jari gitu. Jadi buat sobat otomotif yang mampu upgrade, ya tolong dituntaskan upgrade yang benar gitu loh. Istilahnya dengan dasar-dasar yang bisa dipertanggungjawabkan, itu aja. Ya. Kalau nggak kan bikin repot kalian sendiri kan, akhirnya ke bengkel demi bengkel, buang waktu, buang biaya. Ya, betul. Itu dia Setuju. masalahnya. Dan tentunya itu juga merugikan kami secara tidak langsung, bahwasanya apabila produk tersebut tidak dipasang di tempat atau dengan alat yang benar, dengan teknisi yang qualified, itu akan merugikan kita secara nama. Bahwasanya brand ini jelek karena saya udah pernah pakai nggak enak. Ya. Padahal belum tentu seperti itu. Karena apa? belum Bisa tentu. jadi instalasinya. Gitu. Bukan berarti brandnya yang jelek ya. Bukan selalu brand yang salah, tetapi instalasinya juga perlu dipertanyakan. Gitu. Ya orang di core injection aja ada alat timbang, belum tentu bengkel lain punya alat timbang. Jadi emang harus bicara data. Sebelum ganti beratnya berapa, langsung diganti dari selisih berapa, itu kan kelihatan, bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Satu itu, yang kedua untuk menyamakan yaitu kita kalibrasi tekanan dari suspensi itu sendiri. Nah, Itu menjadi poin penting kalau dalam pemasangan coilover maupun penggantian shockbreaker. Itu posisinya untuk yang bisa di adjustable ya. ya. Untuk yang bisa di setting itu menjadi poin penting karena apa? Di tempat kami tambahan bersifat seperti stabilizer, terus berbagai macam penggantian atau tambahan ya, bersifat tambahan, yaitu yang tidak ada pada waktu serah dari dealer kita membeli mobil tersebut, itu di tempat kami malah tidak dilakukan. Cukup hanya seperti sesuai aslinya saja. Itu ceritanya. Kita tadi sempat mampir makan sebentar, lalu kita coba bahwa memang terbukti nggak mual, guys. Saat ini udah habis makan ya. Habis Perut makan. penuh ya. Ya. Perut aman, nggak mual. Jadi memang sudah terbukti bahwa Provender Fits itu dipasang di mobil-mobil besar itu sangat meredam limbungnya dan menambah kenyamanan saat berkendara. Jadi buat sobat otomotif Banyumas yang ingin merasakan keistimewaan atau kenyamanan yang lebih dari kendaraan Anda, langsung aja datang ke Core Injection. Untuk minta tuning, beli juga bisa, atau cuman tuning aja juga bisa di Core Injection. Core Injection akan melayani kendaraan kalian dan kalian akan merasakan kenyamanan yang belum pernah kalian rasakan. Jadi mungkin konten kali ini semoga membantu bahwa
di Innova Zenic bisa terpasang secara PNP tanpa ada rubahan sedikit pun, dan ada video selanjutnya yang akan menampilkan cuplikan-cuplikan pemasangan di mana memasang Provender, mengganti disc brake, brake pad, selang rem itu cuma butuh waktu 4 jam. Jadi buat kalian yang mau ganti kenyamanan tersebut, maksudnya meningkatkan kenyamanan, nggak perlu ninggalin mobil, cukup tunggu aja di bengkel. Jangan lupa kasih tahu ke mereka dong Apa tuh? bahwa 4 jam itu bisa dipenuhi manakala 4 jam itu bisa dipenuhi manakala posisinya booking. Ya kan, karena tempat kita terbatas. Jangan sampai kita lagi penuh, ada customer berminat datang. Kita jadi nggak enak nih, ya kan? Itu aja. Jadi jangan lupa kalau memang berminat, tentunya kalau di core injection harus by booking. Kenapa ya? Karena tempat kita kecil, terbatas. Itu aja sebenarnya alasannya. Jadi bukan gimana-gimana. Terkesan mungkin kayak kamu pernah cerita bahwa kita eksklusif, enggak. Karena sebetulnya kami ingin customer-customer kami itu yang datang ke core injection bisa tertangani secara maksimal. Ya, itu aja. Gitu aja deh. Oke, jadi untuk booking bisa kalian chat by WA yang nomornya nanti akan saya sertakan di deskripsi ya. Mungkin segitu aja Sobat Otomotif Banyumas. Kita akan ketemu di konten-konten selanjutnya. Dadah.